Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang berusia 70 atau 80 tahun yang masih penuh energi, mandiri, dan menikmati hidupnya? Mereka adalah contoh nyata bahwa usia lanjut tidak selalu berarti keterbatasan atau penurunan kualitas hidup. Di dunia yang terus berubah ini, mereka yang bisa mempertahankan vitalitas dan kemandirian hingga usia senja adalah permata langka yang patut dipelajari rahasianya. Mereka mampu hidup berkualitas hingga 100 tahun, jauh melampaui usia harapan hidup rata-rata. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar apakah Anda memiliki kakek, nenek, atau orang tua yang sudah berusia lanjut namun masih aktif dan mandiri. Apa kegiatan favorit mereka sehari-hari? Hari ini kita akan mengeksplorasi 8 tanda kualitas hidup optimal di usia 70-80 tahun yang menjadikan seseorang begitu istimewa. Ini bukan sekedar panduan untuk mereka yang sudah berusia lanjut, tetapi juga pembelajaran berharga bagi kita yang masih muda untuk mempersiapkan masa tua yang berkualitas. 1. Tetap aktif dan memiliki tujuan hidup. Bagi banyak orang, masa pensiun sering menjadi titik balik yang mengubah kehidupan mereka secara drastis. Rutinitas yang telah mereka jalani selama puluhan tahun tiba-tiba hilang, menciptakan kekosongan yang sulit diisi. Namun mereka yang luar biasa di usia 70-80 tahun tidak membiarkan diri mereka terjebak dalam kekosongan ini. Mereka tetap aktif, baik secara fisik maupun mental. Aktivitas fisik rutin membantu mempertahankan kesehatan jantung, kekuatan otot, dan keseimbangan tubuh. Sementara itu, menjaga pikiran tetap aktif membantu melawan penurunan fungsi kognitif. Memiliki tujuan hidup yang jelas adalah kunci utama dalam mempertahankan semangat di usia senja. Ini bisa berupa hal sederhana seperti melihat cucu tumbuh dewasa, menyelesaikan proyek kreatif, atau berkontribusi pada komunitas. Penelitian telah membuktikan bahwa mereka yang memiliki tujuan hidup yang jelas di usia lanjut memiliki tingkat depresi yang lebih rendah dan umur yang lebih panjang. Solusi praktisnya adalah dengan menemukan aktivitas yang bermakna dan menyenangkan. Ini bisa berupa menari di taman, mendaki gunung dengan intensitas yang sesuai, bepergian dengan teman-teman, atau menikmati hobi seperti kaligrafi, membaca, dan berkebun. Ingatlah bahwa cara terbaik menjaga kesehatan bukan dengan makanan mahal atau liburan mewah, tetapi dengan menjaga suasana hati tetap baik. 2. Pikiran masih tajam dan tidak mudah ditipu. Di era informasi dan teknologi yang berkembang pesat ini, lansia sering menjadi target utama penipuan. Berita tentang orang lanjut usia yang kehilangan tabungan seumur hidup karena tertipu bukan hal langka lagi. Namun, mereka yang istimewa di usia 70-80 tahun mampu mempertahankan ketajaman pikiran mereka. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ketajaman mental ini terkait dengan aktivitas otak yang konsisten sepanjang hidup, termasuk terus belajar hal-hal baru, bersosialisasi, dan menantang pikiran dengan teka-teki atau permainan yang merangsang kognitif. Dampak dari ketajaman pikiran ini sangat signifikan. Mereka dapat melindungi diri sendiri dari penipuan, membuat keputusan finansial yang bijak, dan mempertahankan kemandirian dalam banyak aspek kehidupan. Banyak orang tua yang menjadi linglung dan mudah terpengaruh propaganda, menghabiskan uang untuk konsultasi dari pakar yang tidak jelas, pemeriksaan kesehatan gratis yang berujung pada penjualan produk mahal, seminar gratis, atau tur rombongan yang sebenarnya adalah cara pemasaran. Untuk mempertahankan ketajaman pikiran, lakukan stimulasi mental rutin melalui membaca, bermain permainan strategi seperti catur, atau belajar keterampilan baru. Bersikaplah skeptis terhadap tawaran yang terlalu menggiurkan. Selalu konsultasikan keputusan finansial besar dengan keluarga terpercaya, dan jangan malu untuk meminta waktu berpikir sebelum membuat keputusan penting. 3. Memiliki keuangan yang cukup dan tidak bergantung pada anak. Kemandirian finansial adalah aspek penting dalam menjaga kualitas hidup di usia lanjut. Mereka yang istimewa di usia 70-80 tahun umumnya telah merencanakan keuangan mereka dengan baik sehingga tidak menjadi beban bagi anak-anak mereka. Hal ini bukan berarti mereka harus kaya raya, tetapi mereka memiliki cukup tabungan atau sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan beberapa kesenangan kecil. Mereka memahami bahwa memiliki uang lebih yang tidak bisa dihabiskan tidaklah masalah, tetapi hidup tanpa uang adalah hal yang menakutkan. Kemandirian finansial memberi mereka kebebasan untuk membuat keputusan sendiri. Mereka tidak perlu merasa bersalah ketika ingin membeli sesuatu untuk diri sendiri atau merasa tertekan karena harus meminta bantuan keuangan dari anak-anak. Memiliki rumah sendiri juga menjadi keuntungan besar, sehingga mereka tidak perlu merasa sungkan kepada anak-anak atau tinggal di rumah orang lain dengan perasaan tidak nyaman. Untuk mencapai kemandirian finansial di usia lanjut,
Mulailah merencanakan keuangan sejak dini. Bangun dana darurat, pertimbangkan asuransi kesehatan yang komprehensif, dan jika memungkinkan, investasikan untuk pendapatan pasif. Jika sudah terlanjur memasuki usia lanjut tanpa persiapan finansial yang cukup, aturlah pengeluaran dengan bijak dan gunakan sumber daya yang tersedia dengan efisien. Mintalah bantuan anak-anak hanya sesekali agar uang tidak menjadi sumber konflik dalam keluarga. 4. Masih bisa berkomunikasi dengan anak-anak tanpa sering bertengkar. Hubungan yang harmonis dengan keluarga, terutama anak-anak, adalah salah satu faktor terpenting dalam kebahagiaan di usia lanjut. Namun, perbedaan generasi dan nilai-nilai hidup seringkali menciptakan jurang komunikasi yang sulit dijembatani. Mereka yang istimewa di usia 70-80 tahun memahami bahwa dunia terus berubah dan nilai-nilai yang mereka anut di masa muda mungkin tidak lagi relevan saat ini. Mereka tidak memaksakan pandangan mereka terhadap anak-anak atau cucu-cucu mereka. Sebaliknya, mereka berusaha memahami perspektif generasi yang lebih muda dan beradaptasi seperlunya. Komunikasi yang efektif ini menciptakan ikatan emosional yang kuat antara generasi. Anak-anak dan cucu-cucu tidak menghindari mereka, melainkan mencari nasihat dan kebijaksanaan dari pengalaman hidup mereka. Hubungan yang harmonis ini juga memberikan dukungan emosional yang sangat berharga, terutama di saat-saat sulit. Banyak orang tua yang tidak disukai anak-anaknya saat berbicara karena mereka sering membahas hal-hal dari masa lalu yang sudah tidak relevan. Usia lanjut bisa membuat seseorang lebih takut dan keras kepala, sulit memahami sudut pandang anak-anaknya. Cobalah untuk tidak terus-menerus mengungkit masa lalu. Belajarlah mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, dan tunjukkan ketertarikan genuine terhadap kehidupan anak-anak Anda. Ingatlah bahwa hubungan adalah jalan dua arah dan membutuhkan kompromi dari kedua pihak. 5. Masih memiliki pasangan hidup. Kehadiran pasangan hidup di usia lanjut memberikan dukungan emosional dan praktis yang tak ternilai. Pasangan yang telah bersama selama puluhan tahun telah melewati berbagai cobaan hidup bersama, menciptakan ikatan yang sangat kuat. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang masih memiliki pasangan hidup cenderung memiliki kesehatan mental dan fisik yang lebih baik. Mereka memiliki seseorang untuk berbagi tanggung jawab sehari-hari, dari tugas-tugas rumah tangga hingga pengambilan keputusan penting. Lebih dari itu, kehadiran pasangan memberikan rasa aman dan mengurangi kesepian yang sering dialami di usia lanjut. Seorang wanita bernama Annette pernah berkata, "Saya sudah berusia 70-an, masih mengantar cucu sekolah dengan skuter listrik, belanja, memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak lagi untuk suami saya. Saya menikmati hidup saya. Saya terus bekerja keras. Apakah melelahkan? Apakah ini sepadan?" Dari nada bicaranya, jelas bahwa ia menganggap semua itu sepadan. Mungkin pasangan Anda tidak bisa banyak membantu, tetapi kehadirannya sangat berarti dibandingkan dengan hidup sendiri. Pasangan yang menikah sejak muda biasanya memiliki ikatan emosional yang kuat, dan itu adalah keuntungan yang tidak dimiliki oleh mereka yang baru menikah di usia lanjut. Meskipun demikian, memiliki teman hidup di usia senja, baik itu pasangan lama atau baru, tetap memberikan dampak positif yang signifikan. Untuk mempertahankan hubungan yang sehat dengan pasangan di usia lanjut, luangkan waktu untuk aktivitas bersama yang menyenangkan, komunikasikan kebutuhan dan perasaan dengan jujur, dan berikan ruang untuk privasi dan kemandirian. Jika Anda sudah kehilangan pasangan, pertimbangkan untuk bergabung dengan komunitas lansia untuk mendapatkan dukungan sosial. 6. Menguasai teknologi dasar untuk kehidupan sehari-hari. Di era digital saat ini, kemampuan menggunakan teknologi dasar menjadi semakin penting, bahkan di usia lanjut. Mereka yang istimewa di usia 70-80 tahun tidak membiarkan diri mereka tertinggal oleh perkembangan teknologi. Meskipun mereka mungkin tidak perlu menjadi ahli media sosial atau programmer komputer, penguasaan teknologi dasar seperti smartphone, komputer, atau tablet memberikan mereka akses ke dunia informasi dan komunikasi yang luas. Mereka dapat mencari informasi kesehatan, berkomunikasi dengan keluarga yang jauh, melakukan transaksi perbankan online, atau memesan layanan transportasi tanpa harus bergantung pada orang lain. Banyak orang tua yang tinggal di rumah seharian, bahkan beberapa orang tidak tahu cara menggunakan ponsel untuk mencari informasi atau bahkan tidak bisa melakukan pembayaran digital. Orang tua tidak perlu belajar tentang astronomi atau geografi, tetapi memahami cara beradaptasi dengan teknologi dan kehidupan sosial modern sangatlah berguna. Jangan hanya menggunakan ponsel untuk bergosip, tetapi manfaatkan untuk mencari informasi yang berguna seperti cara membayar tagihan secara online. Ini akan membuat hidup jauh lebih mudah dan mandiri.
Mulailah dengan teknologi yang paling relevan dengan kebutuhan sehari-hari, seperti aplikasi pesan instan untuk berkomunikasi dengan keluarga atau aplikasi transportasi online. Mintalah bantuan dari keluarga muda untuk mengajarkan keterampilan dasar, dan jangan takut untuk mencoba. Banyak komunitas dan perpustakaan juga menawarkan kursus teknologi khusus untuk lansia. 7. Memiliki hobi sehingga hidup tidak membosankan. Waktu luang yang dimiliki setelah pensiun bisa menjadi berkah atau kutukan, tergantung bagaimana seseorang mengisinya. Mereka yang istimewa di usia 70-80 tahun telah menemukan cara untuk mengisi waktu luang mereka dengan aktivitas yang bermakna dan menyenangkan. Hobi tidak hanya mengisi waktu, tetapi juga memberikan stimulasi mental dan emosional yang penting untuk kesehatan otak. Aktivitas kreatif seperti melukis, menulis, atau bermain musik telah terbukti membantu memperlambat penurunan kognitif dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Hobi yang melibatkan aktivitas fisik seperti berkebun atau berjalan-jalan menambah manfaat untuk kesehatan fisik. Di usia 70 tahun, mungkin olahraga berat sudah tidak memungkinkan. Bahkan menari di taman pun mungkin tidak cocok untuk sebagian orang. Ada juga yang tidak bisa duduk lama sehingga bermain mahjong pun terasa sulit. Oleh karena itu, memiliki hobi yang sesuai dengan kondisi fisik dan bisa mengisi hari-hari adalah sesuatu yang sangat penting. Tidak perlu memaksakan diri menyukai sesuatu yang tidak sesuai dengan kepribadian. Bisa bermain catur, melukis, menyanyi, memancing, atau kegiatan apapun yang dinikmati. Orang tua perlu menjaga jiwa yang tetap muda dan ceria. Untuk menemukan hobi yang tepat di usia lanjut, refleksikan aktivitas yang selalu ingin dicoba di masa muda tetapi tidak sempat dilakukan karena kesibukan. Bergabunglah dengan kelompok atau komunitas yang memiliki minat serupa untuk menambah aspek sosial pada hobi Anda. Jangan takut untuk mencoba hal baru, dan ingatlah bahwa tujuan utama hobi adalah kesenangan, bukan kesempurnaan. 8. Memiliki pemikiran yang positif di usia tua. Sikap mental memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas hidup di usia lanjut. Mereka yang istimewa di usia 70-80 tahun memiliki pandangan positif terhadap hidup dan proses penuaan. Mereka tidak melihat usia tua sebagai masa kemunduran, melainkan sebagai fase kehidupan yang unik dengan keuntungan dan tantangannya sendiri. Mereka menghargai kebijaksanaan dan pengalaman hidup yang telah mereka kumpulkan, serta kebebasan dari banyak tekanan yang ada di masa muda. Pemikiran positif ini berdampak langsung pada kesehatan fisik dan mental. Penelitian telah menunjukkan bahwa lansia dengan pandangan positif terhadap penuaan cenderung hidup lebih lama dan memiliki risiko lebih rendah untuk penyakit kardiovaskular, demensia, dan depresi. Mereka juga lebih cepat pulih dari penyakit dan cedera. Mereka yang mampu mempertahankan pemikiran positif di usia tua biasanya adalah orang-orang yang tidak mudah iri dengan kesuksesan orang lain, tidak meremehkan anak-anak mereka sendiri, dan tidak terus-menerus mengeluh tentang keuangan atau masa depan. Mereka adalah orang-orang yang bisa menikmati hidup dengan lebih baik. Untuk membangun dan mempertahankan pemikiran positif, latihlah rasa syukur setiap hari, temukan humor dalam situasi sehari-hari, dan jangan terlalu fokus pada hal-hal yang tidak bisa diubah. Alihkan energi Anda pada hal-hal yang masih bisa dikendalikan dan yang membawa kebahagiaan. Ingatlah bahwa sikap kita terhadap tantangan seringkali lebih penting daripada tantangan itu sendiri. Ilmuwan Isaac Newton suka bermain gelembung sabun dengan sedotan karena tertarik pada optik. Beberapa ekonom terkenal yang sudah tua bahkan menyebutnya sebagai ahli bermain dan menjadikan bermain sebagai profesi kedua. Mereka menghabiskan waktu dari bermain game komputer, menulis blog, hingga mengerjakan teka-teki seperti anak muda. Ada pepatah lama yang mengatakan tidak ada perbedaan besar antara orang yang tidak punya hobi dengan orang yang sudah meninggal. Orang tua yang memiliki hobi dan menjalani hidup dengan pemikiran positif akan menjadi pribadi yang menyenangkan untuk ditempati dan didampingi. Berbeda dengan orang tua yang disebutkan membawa sifat mudah tersinggung, pemikiran yang sempit, dan keras kepala. Menua dengan baik bukanlah kebetulan. Ini adalah hasil dari pilihan hidup yang dibuat sepanjang perjalanan. 8 tanda yang telah kita bahas: tetap aktif, pikiran tajam, kemandirian finansial, komunikasi efektif dengan keluarga, memiliki pasangan hidup, menguasai teknologi dasar, memiliki hobi, dan pemikiran positif. Semuanya berkontribusi pada kualitas hidup yang luar biasa di usia senja. Jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like dan berbagi video ini dengan orang tua, keluarga, atau teman Anda yang mungkin mendapat manfaat dari pengetahuan ini.
Tuliskan juga di kolom komentar bagaimana Anda berencana untuk menerapkan tips ini dalam persiapan masa tua Anda, atau bagaimana Anda akan membantu orang tua di sekitar Anda untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Konten informatif seperti ini akan terus kami bagikan di channel Sehat dalam 2 minggu. Jadi pastikan Anda berlangganan untuk tidak ketinggalan tips kesehatan dan kebugaran penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan lebih banyak wawasan untuk membantu Anda meraih dan mempertahankan kesehatan optimal di setiap tahap kehidupan.